Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Gimana kabarnya anak-anakku di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak harap simak video dengan baik dan dengarkan dengan serius ya. Dan sebelum itu minta tolong di like dan di subscribe ya channel ini. Mudah-mudahan channel ini berkembang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita lanjut dari bab makna hari kiamat menuju tanda-tanda hari akhir. Jadi sudah dijelaskan minggu yang lalu bahwasanya hari kiamat adalah hari yang seluruh alam isi beserta isinya akan hancur, begitu juga langit dan isinya juga ya. Nah sekarang adalah tanda-tanda hari akhir. Jadi tanda-tanda hari akhir itu adalah yang mengisyaratkan bahwasanya kiamat akan datang. Namun ketahuilah bahwa kiamat hanya Allah yang tahu. Jadi kita nggak akan pernah tahu. Cuma Allah memberikan tanda-tanda hari kiamat. Dan dengan tanda-tanda ini kita bisa waspada atau kita bisa beramal untuk selamat di dunia dan di akhirat. Apa yang pertama? Kalau di buku paket ini kurang lebihnya ada 7. Nggak apa-apa kita bahas yang di buku paket ya, ada 7. Yang pertama adalah banyak ulama muslim yang wafat. Jadi banyak ulama, kiai, habaib yang meninggal. Itu yang pertama, tanda hari kiamat. Coba lihat sekarang di Indonesia, banyak gak yang meninggal? Banyak. Maka bisa jadi kiamat tidak akan jauh, atau mungkin bisa jadi kiamat masih jauh, tetapi yakini kiamat akan terjadi. Yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Jadi ilmu agama dianggap sepele gitu, tidak penting, padahal harus kita mengetahui, seperti hanya ilmu agamanya sholat, ilmu agamanya zakat, ilmu agamanya berbaik pada orang tua dan sebagainya. Oleh karena itu adik-adik di rumah harus mementingkan ilmu agama, yakni harus sering mengaji kepada guru kita yang dekat atau kepada guru-guru di sekolah ya. Jadi harus mementingkan ilmu agama. Kalau tidak penting maka tanda hari kiamat akan datang. Betapa banyak sekarang orang yang tawuran, orang yang berantem karena sebagian mereka tidak mementingkan ilmu agama. Nauzubillah min dzalik. Karena kita pelajar, adik-adik di rumah yang soleh-soleha, maka harus mementingkan ilmu agama, harus ngaji ya. Yang ketiga adalah maksiat makin terang-terangan. Ini maksiat makin merajalela. Ini tanda hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Berapa banyak orang yang belum menikah, sudah jalan atau sudah main kemana, dan wallahu alam ngapain itu ya, maksiat. Nah, jadi tanda ketiga adalah maksiat terang benderang. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang keempat adalah banyak laki-laki yang menyerupai wanita. Begitu juga wanita yang menyerupai laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Itulah tanda hari kiamat. Jadi jangan sampai laki-laki berpakaian perempuan, sepatu perempuan, pakai make up, pakai lip pen, pakai kerudung, jangan ya. Jadi laki-laki tetap kayak seperti biasanya laki-laki pakaiannya, dan begitu juga perempuan harus seperti memakai pakaian perempuan. Nah ini tandanya ya. Yang keempat adalah laki-laki seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Kemudian banyak peperangan atau banyak saling berkelahi satu kelompok atau satu agama. Nauzubillah min dzalik. Antara lain ciri hari kiamat adalah yang kelima tadi. Jadi orang-orangnya berkelahi terus, berantem, gak mau damai. Nauzubillah min dzalik. Yang keenam adalah banyak yang sudah meminum minuman alkohol atau minuman yang memabukkan, dijual belikan,
atau bahasanya agamanya dihalalkan dimanapun dijualnya. Nauzubillah min dzalik. Padahal alkohol atau air keras yang kita minum akan merusak diri kita. Itu tanda yang keenam. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari minum-minuman yang gak jelas ya. Kemudian yang terakhir adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Berapa banyak di Indonesia sudah mengaku dirinya sebagai nabi. Nauzubillah min dzalik. 7 tanda hari kiamat itu yang ada di buku paketnya, mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah hikmah nih. Hikmah mempercayai hari kiamat atau adanya hari kiamat. Apa saja hikmahnya? Adik-adik bisa di bukunya, yang punya bukunya di paket halaman 19 ya. Yang tadi halaman 18, kemudian yang di paket halaman 19. Yang pertama adalah kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi hikmah daripada kita yakin kepada hari kiamat adalah kita yakin kepada Allah. Bahwasanya dunia ini kecil bagi Allah. Ya, setetes debu mungkin, atau setetes tinta, setitik tinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi kita dunia ini besar, luas. Karena Allah Maha segala-galanya, dunia ini kecil, maka bisa dihancurkan. Itu, maka kita harus yakin kebesaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita bertambah semangat. Semangat apa? Semangat mengerjakan amal soleh, amal baik. Jadi karena kita di hari kiamat, ntar kita kita hancur, kemudian kita dibangkitkan lagi di padang mahsyar, di mana padang perhitungan semuanya ditimbang, ditanya amal ibadah kita, maka kita harus yakin untuk senantiasa beramal, berbuat dengan perbuatan yang baik. Jadi tidak songong kepada orang atau tidak berbuat kasar, tapi senantiasa berbuat baik, menolong, sopan pada saudara-saudara kita, terkhusus pada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena hari kiamat akan datang dan kita, hikmahnya apa itu? Yang ketiga adalah kita harus menjaga diri kita dari perbuatan keji atau mungkar, seperti mencuri, membunuh, atau berkelahi, atau meledek, atau menghina. Nah, itu kita harus menjauhkan perbuatan itu dan tidak boleh kita kerjakan, karena di akhirat nanti akan ditanyakan perkara seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah harus kita bersikap jujur agar kita hidupnya indah, dan di akhirat pun ketika kita berjumpa dengan Allah akan indah. Jujur, tidak dusta atau tidak bohong kepada siapapun, terutama kepada orang tua. Kemudian selalu waspada dimanapun kita berada. Jadi selalu waspada itu artinya kita tidak sembarangan bermainnya, tidak sembarangan bergaulnya, tidak sembarangan pergi kemananya. Takutnya kan kita pergi kemana, bergaul dengan siapa, tahunya kita terjerumus. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal soleh atau amal kebaikan. Jadi kalau udah kita mau berbuat baik, maka kita harus mengerjakan hari itu juga. Jangan besok-besok. Kalau besok-besok ntar yang ada adik-adikku males. Jadi ketika ada tugas dari guru, dari orang tua, maka kerjakan hari itu juga. Jangan dientar-entarkan. Yang ada tidak jadi beramalnya. Sekarang ada PR, atau sekarang bersih-bersih rumah dengan ayah, atau dengan bapak, dengan ibu, dengan umi abi di rumah, maka harus itu ikutin. Ya sampai entar aja, jangan sampai seperti itu. Mungkin dari bapak sekian, mudah-mudahan adik-adikku bisa mengerti, memahami, dan jika tidak bisa mengerti atau tidak memahami, boleh dipertanyakan. Nah, untuk di paketnya adalah di paket halaman 18 sama 19. Oleh karena itu adik-adik, kita harus senantiasa mempercayai bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Namun tidak ada yang mengetahui terjadi hari kiamat kapan, tapi pasti hari kiamat akan datang. Dan yang mengetahui segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa di like dan di subscribe ya.
Terima kasih. Semoga anak-anakku di rumah yang soleh-solehah jadi orang baik, jadi orang sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.